불안불안하지 말고 뒤에서 약속돼 있던. Sparks ambiar di tangan tim yang musim lalu jadi juru kunci. Serangan-serangan Mega dan Bukilit terlihat kurang memuaskan karena sangat sering terbentur blocking kuat skuad iPeppers. Ada 18 kali blocking yang sukses dilakukan tim tuan rumah terhadap Red Sparks. Solidnya pertahanan tim asuhan Jang So Yeon membuat Mega dan Bukilit jadi sangat seret poin. Dalam laga hari ini, Mega cuma bisa menyumbang 12 poin, sedangkan Bukilit 14 poin. Jika dijumlahkan, dua penyerang skuad berjuluk Red Force yang biasanya tajam mampu tembus 30-an poin itu, hari ini hanya mengantongi 26 poin. Tambahan poin itu sebenarnya masih membuat Mega aman di tiga besar daftar top skor Liga Voli Korea musim ini. Pevoli asal Jember, Jawa Timur itu kini memiliki total 693 poin. Sementara itu, Bukilit juga naik ke peringkat 4, merebut posisinya kembali setelah sempat direnggut Laetitia Momabasoko. Namun, tambahan poin itu terasa getir jika menilik catatan statistik laga mereka hari ini. Banyaknya spike yang gagal dilancarkan Mega dan Bukilit tercermin dari persentase tingkat keberhasilan serangan mereka. Hari ini, tingkat keberhasilan serangan Mega hanya mencapai 30,6%. Angka ini tampaknya menjadi angka terendah sepanjang musim ini dia bermain. Angka itu juga menjadi yang paling rendah di antara serangan para pemain Red Sparks lainnya. Sedangkan Bukilit juga tak berbeda jauh tapi masih agak lebih tinggi dengan 35,9%. Setelah kekalahan Red Sparks masih menaruh dua penyerang Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilit di 5 besar. Tetapi statistik kekalahan dari iPeppers sangat miris. Jumlah poin Mega dan Bukilit yang akhirnya mendekat lagi di 4 besar bagan top skor Liga Voli Korea kali ini justru terasa pahit. Kekalahan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dari Gwangju iPeppers Savings Ban pada putaran 5 hasil Liga Voli Korea musim ini, Rabu, 19 Februari 2025, bertandang ke Gwangju, Korea Selatan. Red Tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menelan kekalahan pada lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea, menghadapi Gwangju iPeppers Savings Ban di Yeomju Gymnasium, Gwangju, Rabu, 19 Februari 2025, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan kalah 3 set langsung. iPeppers yang selalu berada di posisi juru kunci sejak tim didirikan pada 2021 mulai membaik musim ini dan mencetak kemenangan ke-10 setelah mendukan Red Sparks. Sementara itu, Red Sparks gagal naik ke posisi kedua karena tidak menambah poin. Padahal, sehari sebelumnya Suwon Hyundai isi Hillstate sebagai juara bertahan kalah dari GS Charter Seoul Kicks 0-3. Laga sengit sudah terjadi sejak awal set pertama. iPeppers menjauh 23-21 setelah serangan Megawati di blok. iPeppers melanjutkan lajunya hingga mencetak set poin 24-21. Pukulan Taylor Fricano memastikan iPeppers memenangi set ini. Red Sparks memulai set kedua dengan mencetak poin lebih dulu. Spike Taylor Fricano membuat skor kembali imbang. Pukulan menyilang Megawati yang terlalu melebar memberi keuntungan tim tuan rumah untuk menjauh, namun, Megawati menebusnya untuk membuat keadaan kembali imbang. Sentuhan Park Jengah membuat iPeppers menjauh, 4-2. Red Sparks berusaha mengejar ketertinggalan, 3-4, tetapi, kondisi tersebut tidak bertahan lama karena serangan iPeppers kembali tidak dapat diredam Red Sparks. Perlahan Red Sparks berusaha menipiskan jarak, 5-6. Fricano tampil gemilang dengan terus melancarkan serangan yang tidak mampu diredam Red Sparks. Serangan anak asuh Ko Hye-jin seperti sudah diantisipasi oleh iPeppers, terutama Megawati dan Vanja Bukilit hingga iPeppers memimpin, 8-5, Fricano terus menebar teror lewat serangannya hingga tim tuan rumah semakin menjauh. Yeom Hyeseon berusaha memberikan umpan kepada pemain lain untuk menambah angka. Park Eun-jin berhasil menambah poin Red Sparks, 6-10. Bukilit membawa poin tambahan dan perlahan menipiskan selisih skor, 8-10 hingga membuat iPeppers mengambil timeout. Tim yang dilatih oleh Ko Hye-jin tersebut sedang berada dalam tren apik di mana mereka mengemas kemenangan beruntun dalam 3 pertandingan terakhir. Meski demikian, kemenangan yang didapatkan Red Sparks dalam pertandingan terakhir melawan Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass agak sedikit kurang. Pasalnya dalam pertandingan tersebut tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi itu gagal mendapatkan 3 poin sempurna. Catatan sudah dikantongi Ko Hye-jin usai laga tersebut di mana para pemainnya banyak melakukan kesalahan, termasuk Megawati dan Vanja Bukilit.
Di satu sisi, Megawati dan Bukilid masih membuktikan bahwa mereka merupakan duet mematikan di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan gelontoran 51 poin. Usai laga melawan juara Liga Voli Korea musim 2022 hingga 2023 itu berakhir, Ko sepenuhnya menyadari dengan kesalahan yang dibuat oleh para andalannya. Pria berusia 44 tahun itu merasa rentetan error yang terjadi ini akibat dari kondisi Megawati dan kawan-kawan yang kelelahan akibat jadwal padat. Terlepas dari banyaknya kesalahan yang dibuat, Ko masih bersyukur karena timnya berhasil memenangkan laga sengit dengan durasi 5 set ini. Dalam kesempatan yang sama, Ko juga merasa perlu untuk mengelola kondisi para pemainnya agar bisa selalu prima dan siap tempur di tengah jadwal padat ini. Rotasi memang penting untuk dilakukan meski di satu sisi memiliki potensi besar dimanfaatkan lawan untuk mendulang kemenangan. Menghadapi iPaper di laga selanjutnya, Megawati dan kawan-kawan mau tidak mau harus mulai mengurangi jumlah kesalahan yang dilakukan. Walau menduduki posisi yang lebih baik di klasemen, Red Sparks bukan tidak mungkin akan menjadi korban iPaper lagi. Pasalnya pada putaran pertama musim ini, Yeom Hyeseon dan kolega sempat dipermalukan oleh iPaper. Motivasi iPaper dalam pertandingan melawan Red Sparks kian meningkat lantaran mereka mengincar kemenangan ke-10 musim ini. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus lebih mumpuni dalam mengelola kondisi para pemain andalan mereka di sisa fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Perjuangan Red Sparks untuk menapaki sisa kompetisi musim ini terus berlanjut di mana dalam laga berikutnya akan menghadapi Gwangju iPaper Safingsban. Red Sparks sempat kewalahan menahan gempuran dari Hypas yang baru saja mengalahkan juara bertahan, Hyundai Hillstate di pertandingan sebelumnya. Dimotori trio Merlin Nikolova, Kang Sofi dan Tanacha Sooksot, Hypas berhasil membuat Red Sparks bermain dalam tekanan. Hal tersebut membuat para pemain Red Sparks banyak melakukan kesalahan yang merugikan tim. Beruntung Red Sparks yang sempat tertinggal berhasil bangkit dan meraih kemenangan 3-2 dari Hypas. Kemenangan tipis itu membuat anak asuh Ko Hye-jin hanya membawa pulang 2 poin dari lawatannya ke Gimcheon Indoor Stadium. Tambahan 2 poin itu pun gagal membawa Red Sparks merebut kembali peringkat kedua dari Hyundai Hillstate. Megawati Hangestri CS kini mengoleksi 55 poin dan terpaut 1 angka dari sang juara bertahan di atasnya. Seusai pertandingan, salah satu pengamat Liga Voli Korea yang menjadi komentator laga tersebut, Park Jumi, sempat mempertanyakan keputusan Ko Hye-jin yang tak memainkan pemain andalan mereka musim ini, Pyo Sung-ju. Alih-alih memainkan Pyo Sung-ju, Ko Hye-jin memutuskan untuk memberi kesempatan pada pemain cadangan, Lee Seon-woo untuk tampil di set pertama. Alhasil, Red Sparks pun kewalahan membongkar pertahanan dari Hypas di pertandingan tersebut.